Selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Oke, mungkin untuk sesi kali ini kita buat lebih santai ya karena kita lebih banyak nanti mencoba-coba sesuatu, diantaranya ekspor model dan juga import model. Oke, mungkin sebelumnya kayak kita main export import dulu ya, nanti sebelum deployment melanjutkan ke deployment. Oke, jadi kalau deployment kemarin kita bisa ini ya bisa gunakan localhost untuk nyoba dulu gitu ya apakah aplikasinya jalan sesuai harapan. Kemudian bisa juga menggunakan Heroku atau aplikasi cloud PaaS, platform as a service. Oke, mungkin kita langsung aja yang pertama dulu kita untuk ekspor import model. Nah, ekspor import model itu kita bisa gunakan dua alternatif. Yang pertama kalau kita misalnya menggunakan model classical machine learning seperti SVM, Decision Tree, Random Forest dan lain-lain yang mana kita menggunakan library sklearn. Nah, itu kita bisa gunakan ekspornya dari sklearn. Oke, mungkin sambil nah yang kedua nanti kita kalau misalnya menggunakan deep learning ya, kita menggunakan deep learning misalnya menggunakan TensorFlow dan Keras, itu kita bisa ekspor juga dengan library-nya Keras ya, Safe Model. Nah, itu sebenarnya cukup mudah ya. Oke, mungkin ini yang pertama dulu. Di sklearn itu ada export model ya, ya nama kalau nggak salah ekstensinya joblib ya, export model. Nah, oke, model persisten. Nah, di sini kalau kita menggunakan model, katakanlah untuk klasifikasi gitu ya, klasifikasi entah itu pakai SVM atau model yang lain, kita bisa ekspor dalam bentuk file ya, dalam bentuk file namanya misalnya joblib. Nah, untuk mencontohkan ini mungkin saya akan gunakan contoh apa namanya, contoh klasifikasi yang ada di modul 11, tapi nanti kita buat simpel aja, salah satu model aja yang kita gunakan. Jadi saya di sini buat dulu model ini notebook ya, buat dulu notebook misalnya di sini iris classification port model oke, atau train aja ya train. Nah, Nah, oke kita contek yang ada di modul 11 ya. Ini kurang lebih. Jadi ini tinggal di copy paste aja. Ini kurang lebih mengulang modul klasifikasi yang kemarin. Kemudian kita bisa gunakan ya ini untuk ngeprint aja ya. Yang ini untuk ngeprint aja. Oke, ini tidak ada error. Terus kita print. Ini names ini nama fitur, sorry, nama ini ya, nama target atau nama kelas. Iris, Setosa, Versicolor, Virginica ada tiga kelas. Oke, kemudian kita mungkin bisa print X misalnya ya. Ini fiturnya kita print X itu X 0 sampai 5 ya. Kemudian, nah gini ya. Nah, oke, kita kemarin sudah tahu bahwa Iris itu punya 4 fitur ya. Total width, total length, kemudian saya lupa ada 4 sepal ya, sepal width, sepal length. Jadi ada 4 fitur ya. Ini ada 4 fitur. Ini saya print 5 baris pertama ada 4 fitur. Labelnya ada satu ya, labelnya cuma satu. Kalau kita buat begini misalnya ya, terus kita print Y-nya, labelnya, oke, Y-nya, ya kita bisa lihat. Nah, ini label 5 kelas pertama ini, 5 instance pertama ini, 5 baris pertama ini adalah 00000. Berarti ini kelas Setosa ya. 0 itu Setosa, 1 itu Versicolor, 2 itu Virginica. Kemudian biasanya kita bagi train dan test split ya. Ini kalau kita development, model development itu kita biasanya punya dataset terus kita split train sama test gitu ya. Nah, seperti biasa kita gunakan ini train test split. Nah, nah, oke. Udah, oke, kemudian kita pilih salah satu model, misalnya decision tree ya. Misalnya saja decision tree. Mengapa decision tree? Karena saya senang decision tree itu selain powerful, dia juga runningnya cepat gitu ya. Jadi ini hanya pilihan subjektif aja. Jadi saya contohkan untuk menggunakan decision tree sebagai contoh. Nah, di sini tinggal kita buat ya. Oke. Oke, kita setelah train test split. Nah, oke, terus kita buat decision tree max depth-nya non. Ini sampel ini kemudian kita fit train sama tes ya. Ini ya setelah di split tadi ya 70% training, 30% testing. Kita coba fit ya train sama Y train kemudian predict X test. Nah, setelah itu kita bisa ukur performanya ya. Waktu modeling kita ukur performanya. Oke, misalnya menggunakan ini ya, menggunakan confusion matrix, kemudian ini confusion matrix, kemudian ini classification report. Nah, ini contoh yang kemarin aja kita copy ya. Oke. Nah, ya. Oke, ini
berdasarkan hasil train yang diuji dengan data test itu performanya segini. Nah, setelah kita katakanlah sudah mendapatkan hasil yang memuaskan dengan modeling model development ini, kita biasanya ekspor apa namanya ekspor classifiernya. Nah, kalau kita menggunakan classifier atau model menggunakan sklearn, nah ini kan sklearn ya. Ini sklearn tree. Ya, itu kita bisa gunakan job lib ya. Nah, from job lib import dam sama load. Nah, import dam aja dulu deh. Ini kita nah, oke kita ini ya. Oke, misalnya kita buat namanya misalnya tree iris classifier. Oke. Oh, CLF nggak ada. Tadi namanya DT ya, namanya DT. Ya, namanya DT, bukan CLF. Maaf. Oke. Ya, nah, setelah kita ini ya, setelah kita ekspor, katakanlah ini save model ya, jadi file, itu nanti kita bisa lihat di dalam folder ya, itu sudah ada file joblib. Nah, ini tadi hasilnya. Bapak Ibu juga bisa lihat dari Explorer, dari Windows Explorer misalnya, itu juga akan terlihat file tree iris classifier joblib. Nah, jadi ini adalah langkah untuk save model. Nah, save model. Oke, ketika kita menggunakan model dari sklearn, ya, classical machine learning. Nah, berikutnya kita bisa setelah ekspor kita bisa import modelnya ya. Katakanlah kita punya case ya, kita punya case akan menggunakan model yang sudah disimpan lalu kita gunakan untuk memprediksi. Katakanlah di sini saya akan membuat notebook baru ya, mungkin notebook baru. Oke. Katakanlah ini iris classification online test gitu ya. Oke. Nah, ya karena di sini kita sudah punya file, kita tinggal load gitu ya, kita tinggal load. Nah, cara loadnya gimana? Ya tadi kan nama classifiernya decision tree ya. Nah, coba sekarang kita load ya. Nah, ini dengan ini. Oke, kita lihat caranya, cara loadnya. Nah, di sini tinggal load aja. Nah, dengan load ini nanti kita sudah otomatis punya model ya, punya model decision tree gitu. Nah, kalau Bapak Ibu kurang yakin nanti bisa diimport gitu ya. Jadi di sini di notebooknya, ya di notebook yang untuk tesnya tadi nanti kita bisa import decision tree. Oke, mana tadi? Oke, ini ya. Oke. Oke, terus setelah itu kita import yang tadi job lib-nya ya. Job lib. Oke, kita import job lib. Oke. Nah, setelah itu kita load. Nah, ini cara loadnya gitu ya. Cara loadnya. Oke. Oke, ini cara loadnya. DT. Oke. Oh, sorry, namanya tadi sorry. Nama Oke, nama filenya tadi adalah tree iris classifier joblib. Nah, jadi ini tadi salah ya namanya. Tree iris classifier joblib. Oke, bisa ya. Nah, katakanlah kita punya data online ya. Kita punya data online. Oke, apapun datanya, misalnya kita punya data, misalnya data tes. Ini misalnya saja ya. Nah, kalau di aplikasi nanti kan ini diinput dari user ya. Ini diinput dari user entah dari form, entah dari apa gitu. Nah, atau dari file yang diupload. Nah, terserah. Oke, nah katakanlah kita punya data tes itu sama dengan saya bikin katakanlah numpy array ya, numpy array, sorry. Import misalnya numpy snp np.array. Oke, array-nya 2 dimensi. Oke, mengapa 2 dimensi? Karena standarnya untuk data feature itu 2 dimensi. Oke. Data tes ini misalnya ya ada 4 fitur ya. Tadi ada 4 fitur. Nah, ini datanya tadi ada 4 fitur.
Masing-masing instance itu ada 4 fitur. Nah, jadi satu baris ini satu instance itu ada 4 fitur. Terserah Bapak Ibu mau isi berapa aja. Ya paling gampang satu, 2, 3, 4 ya itu satu instance. Nanti kalau ada instance lain ya kita bisa bikin misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, saya bikin 3 instance ya misalnya 3, 4, 5, 6. Oke, ini contoh aja. Kita punya 3 instance untuk kita predik dengan classifier yang sudah di load tadi dari file. Oke, nah terus kita predik ya. Katakanlah label prediknya itu ypred gitu ya. Sama dengan dt.predict. Oke. Oke, namanya fungsinya apa biasanya? Oh, benar predik. Oke. Oh, belum ada parameternya, saya lupa ya. Data test. Oke. Ypred sama dt.predict data test. Kalau kita predik ya. Oke. Nah, sudah. Berarti ini Ypred ini adalah label prediksi dari ketiga instance ini. Apakah harus 3? Enggak, satu pun boleh gitu ya. Asalkan format arraynya 2 dimensi gitu. Nah, misalnya lalu kita print hasil prediksinya apa gitu. Ypred Nah, jadi prediksinya adalah kelas 1 sama kelas 2. Oke. Kelas 1 tadi apa? Kelas 1 tadi adalah ini versi color ya. Ini 0, ini 1, ini 2. Berarti kelas 1 adalah versi color, kelas 2 adalah Virginica. Jadi katakanlah kita punya data input ini, lalu kita predik dengan model yang sudah di load tadi dari file, prediksinya ini. Kelas 1, dan kelas 2. Ya, nanti tinggal diterjemahkan. Kelas 1 itu artinya, mohon maaf, tadi ke close sendiri, mungkin karena koneksinya putus. Oke, saya share lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini tadi load ya. Ini kalau kita ingin menerjemahkan label ya, saya label sama dengan ya tadi string setosa versi color. Jadi tadi kita sudah gunakan ya. Oke, kita gunakan model yang sudah di save untuk apa namanya untuk ini apa namanya online atau gimana terserah. Nah, ini tadi hasilnya 112 ketika di print labelnya tadi masih error ya. Nah, mungkin karena Ypred-nya ini dideteksi sebagai list ya. Oke, mungkin kita coba label np.array dari Ypred. Oke, ini nanti bisa di ini lagi ya. Bapak Ibu bisa di ini lagi, dioprek sendiri ya. Bagaimana kita melihat labelsnya dari angka-angka ini ya. Ini indeksnya ya, 0, 1, 2. Oke, ya intinya kita di sini ya mungkin ini nggak usah dulu ya, yang ini lupakan dulu. Nanti Bapak Ibu bisa bisa mapping sendiri dari Y ini ke label ya. Ini kita lanjutkan tadi ya. Itu kita bisa hardcore seperti ini. Ya, kita bisa hardcore seperti ini. Kita buat loop aja for i in okay, 0, len dari Ypred gitu ya. Kemudian kita di sini print labels dari i. Oke, labels dari i. Oke, sorry, labels ini Ypred i. Oke. Loh, kok nggak mau? Oke, ya ini ya. Sorry, range-nya kelupaan. Jadi kita bisa hardcode 112 tadi ke mapping ke ininya ya, ke kelasnya ini. Oke, print labels Ypred i. Jadi setiap indeks di sini, setiap kelas di sini itu menyatakan indeks di labels. Nah, itu kita lihat kelasnya dia apa gitu. Oke, ini contoh kita menggunakan
ekspor dan import di Scalar, yaitu kita ekspor menggunakan joblib, lalu kita load lagi filenya, lalu kita gunakan untuk memprediksi suatu data yang kita dapat dari user. Nah, berikutnya kita bisa juga menggunakan deep learning, ya, yang menggunakan deep learning. Contohnya di sini saya gunakan untuk regresi, ya. Saya gunakan untuk regresi. Oke, ini kita bisa close. Oke, ini contoh full regression menggunakan deep neural network. Oke, itu yang saya ambil dari exercise waktu kemarin regresi saya tunjukkan, ya. Oke, jadi kita punya data dari ini, nanti bisa di uncomment, terserah Bapak Ibu, ya. Oke, ya bisa di komen. Kemudian kita bisa lihat datanya. Kemudian kita kemarin kan gunakan ini ya, 3 fitur, ya. Kita gunakan 3 fitur, yaitu engine size, cylinder, sama full consumption combination. Lalu labelnya yang diprediksi adalah CO2 emission. Jadi kita apa namanya, memprediksi CO2 emission, ya, memprediksi emisi CO2. Nah, kemudian di sini saya menggunakan deep learning sederhana, menggunakan library TensorFlow dan Keras. Ini adalah modelnya. Saya gunakan apa namanya, fully connected layer saja, menggunakan dense layer saja. Oke, pertama kita buat flatten untuk datanya. Ini kalau flatten ini pokoknya dijadikan satu dimensi. Nah, kebetulan datanya sudah satu dimensi, jadi kita sebenarnya bisa langsung, tapi nggak apa-apa, kita flatten aja. Terus kita buat layer dense 3 layer, ya, masing-masing 128, 256, dan 128 neuron. Nah, layer terakhir adalah dense 1 neuron, merupakan nilai CO2 yang di ini, apa namanya, CO2 yang diprediksi. Oke, ya. Oke, di sini kita coba train, ya. Kita coba train. Ini kalau Bapak Ibu pengen ini langsung bisa dicoba aja. Oke. Oke. Ya, ini head. Oke. Kemudian di sini kita train, ya, menggunakan optimizer Adam dan lossnya mean square error karena ini untuk regresi. Kemudian di train dengan batch size 32 dan epoch 100. Ya, batch size terserah. Epoch dan batch size bisa disesuaikan kebutuhan. Oke. Oke, kemudian ini di train, ya. Jalan. Oke, jalan. Oke, sudah jalan. Nah, setelah di train modelnya kita bisa gunakan untuk predik, ya. Nah, modelnya kita bisa gunakan predik. Ini kebetulan saya gunakan untuk memprediksi data trainnya sendiri. Nah, jadi di sini tadi kan kita pisahkan data train dan data test, ya. Nah, kebetulan di sini saya gunakan data train untuk dipredik. Nah, dicoba akurasinya berapa. Nah, kalau kita ingin nyoba ke data test juga boleh. Oke. Nah, misalnya di atas data testnya sudah dibuat atau belum, kita bisa cek. Oke. Ya, mungkin kita bisa gunakan ini dulu, ya. Tesnya kita buat dulu datanya dengan cara yang sama dengan train. Oke, ini tes X sama Y. Oke, tes X sama Y. Nah, kebetulan tadi sudah dipisahkan antara bagian train sama tes, tinggal diambil aja. Oke, jadi 3 atribut dipakai sebagai fitur, 1 atribut sebagai label. Oke, terus kita uji, ya, kita uji dengan cara yang sama. Oke. Nah, di sini perbedaannya adalah ini tes X, ya, tes X. Nah, ini tes X. Kemudian akan dikompar antara tes Y sama Y-pred, ya. Tes Y, ini juga tes Y. Oke, ini juga tes Y. Oke, ini juga tes Y. Jadi tadi waktu saya tes menggunakan dataset trend, ini performanya, ya. MAE-nya 10,78, MAC-nya 349, root mean square error-nya 18, error square-nya 0,91. Oke. Nah, berikutnya ini ketika dites menggunakan dataset tes, sedikit berbeda, ya. Oke. R square-nya lebih banyak, yaitu 93%. Nah, kemudian kita bisa save modelnya menggunakan H5, ya. Kita sebenarnya bisa gunakan juga Pickle, cuma tadi saya coba untuk di Python 3,9, itu Pickle-nya agak sedikit error, jadi mungkin saya merekomendasikan menggunakan H5 dulu aja. Nah, jadi kita save modelnya menggunakan H5. Oke, ya. Nah, ini setelah kita save modelnya, itu nanti di dalam folder sudah ada file namanya model DNN full rec H5.
Nah, di sini sudah ada nih model DNN full rack H5. Oke, ini PKL mungkin bisa juga tapi error ya. Size-nya 0 byte. Untuk Python 39 mungkin ada sedikit problem. Jadi mungkin bisa dicoba di Python versi yang lain 3,7 atau 8. Tapi ini tadi saya gunakan Python 39 agak error ya. Jadi saya nggak pakai dulu yang PKL. Yang penting saya bisa ekspor ke H5 ya untuk model deep learning. H5 sendiri juga lebih mudah ya, karena lebih banyak penggunanya gitu. Oke. Ini anggaplah saya sudah mengekspor modelnya dalam bentuk H5. Oke, ini tadi saya coba tetap nggak bisa juga, tetap error. Oke, ini pesannya cannot pickle recursive object. Nah, ya. Ya, berikutnya, oke. Oke, berikutnya setelah model kita save ya, kita save modelnya, kita bisa load modelnya. Caranya sama seperti tadi ya, sudah kita save dalam bentuk file, kita load. Nah, kita load. Oke, katakanlah di sini modelnya sudah saya load ya. Model sama dengan keras model, load model. Ini model DNN full rack. Kemudian katakanlah kita punya data. Nah, ini datanya kebetulan saya gunakan dua instance ya. Jadi kan tadi datanya satu instance itu 3 fitur. Nah, berarti ini satu instance, satu array ini satu instance. Oke, ini satu instance. Oke, kalau kita mau tambahkan lagi juga boleh. Satu misalnya. Kemudian misalnya 222. Kemudian 333. Nah, ini kita punya 5 instance. Nah, terus kita model.predict test data, kemudian kita print y-nya. Nah, sama seperti yang Iris tadi, kita punya data yang kita input entah dari user atau dari file, entah dari streaming, kita bisa print. Oke, NumPy belum di load. Oh ya, ini tadi belum di run ya. Oke, nah, oke, sudah kita run ya. Oke, H5 is none of bla bla bla. Oke, kita bisa restart kernel. Kayaknya perlu di restart ini. Oke, restart kernel. Oke, status out of memory. Mungkin saya butuh membersihkan dulu kuda yang tadi. Ini saya coba bersihkan dulu ya. NVIDIA SMI. Oke, mungkin ini kalau Bapak Ibu lihat, mungkin saya akan share seluruh screen ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini tadi GPU saya kan katanya sibuk ya. Initiation on GPU null fail, status out of memory ya, karena kita gunakan TensorFlow biasanya pakai CUDA ya, pakai GPU. Nah, ini ada GPU saya sedang terpakai 50366 PID ya. Proses ID-nya 50366 pakai sebanyak 5, sekian giga ya. Hampir full. Nah, kita bisa kill dulu proses yang lama. Kita bisa kill aja ya, misalnya 50366. Oke. Kita lihat lagi. Nah, itu oke, nggak ada ya, sudah nggak ada. Oke, kemudian kita bisa run lagi. Oke, tidak ada masalah. Ini sudah run seperti biasa normal. Kemudian kita bisa run bawahnya untuk tes. Iya, nah ini kita sudah bisa dapatkan prediksinya. Oke, ini contoh save model dan load model untuk model deep learning. Untuk model yang menggunakan deep learning ya. Kebetulan ini untuk TensorFlow. Nah, untuk PyTorch mungkin nanti juga ada caranya, kurang lebih sama sih. Oke, sementara belum ada ya. Kalau belum ada, mungkin kita bisa lanjut ke yang deployment. Oke, kemarin kita sudah deploy ke lokal ya. Kita sudah deploy ke lokal. Dengan cara mengikuti deployment yang ada di sini, ini sepertinya sudah lengkap, bisa dicoba dan berhasil. Nah, untuk code-nya sendiri ada dua ya. Ada yang menggunakan regresi dengan memasukkan input-input. Oke, ada yang menggunakan image ya, image classification. Oke, mungkin kita bisa lihat untuk source git-nya ya. Nah, ini. Nah, ini itu yang linear regression ya. Ini yang linear regression. Nah, Bapak Ibu bisa membuat environment. Nah, ini ya, ini diikuti saja. Oke, jadi pastikan sudah menginstal Anaconda. Kemudian gunakan terminal atau
command prompt atau PowerShell. Nah, kebetulan saya karena pakai Linux pakainya terminal. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat environment dengan cara conda create min n nama environment Python sama dengan 3,9. Nah, itu saya tadi sudah buat ya. Namanya contohnya oke, bukan yang ini. Oh, bukan yang ini. Kemudian yang mana ya? Oke ya. Oke, tadi saya sudah membuat nama environment-nya adalah nah ini, tematik DS ya. Jadi kalau sudah membuat environment dengan cara seperti ini, Python-nya 3,9 itu kita bisa mengaktifkan apa namanya environment-nya. Ya, kita tinggal conda activate tadi nama environment-nya apa? Tematik DS. Nah, oke. Sekarang bisa terlihat ini tadinya berubah dari base ke tematik DS. Nah, jadi environment-nya sudah berubah. Nah, Bapak Ibu bisa melihat environment apa saja di dalam laptopnya atau komputernya dengan cara conda env list. Nah, ini ada environment apa saja. Saya punya banyak ini untuk nyoba-nyoba library masing-masing biar nggak konflik gitu ya. Oke, setelah deactivate, Bapak Ibu tinggal pip install min-r requirement. Oke, ini contoh yang ini dulu ya, linrec dulu ya, cd dts linrec. Nah, oke, Bapak Ibu bisa melihat requirement-nya apa saja. Nah, ini tinggal di ini aja, pip install min-r requirement.txt, tinggal diikuti saja. Nah, nanti akan terinstall ini flash library namanya flash JUnicorn sama scikit-learn. Nah, mungkin saya akan ya saya tidak perlu pip lagi ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat environment-nya sudah terinstall atau belum, kita bisa pakai conda list. Nah, ini nanti akan mengeluarkan list library apa saja yang sudah diinstal. Nah, tadi kan diminta flash. Nah, saya sudah punya flash. Nah, diminta JUnicorn. Nah, saya sudah punya JUnicorn. Diminta lagi apa? Scikit-learn ya. Scikit-learn. Oke, ini scikit-learn. Mana tadi? PQRS Cikit. Oh, nggak ada. Tapi kalau saya ini kayaknya sudah bisa ya. Kalau saya coba gunakan Python. Nah, ini kan kelihatan ya. Python-nya 3,9 sesuai dengan tadi ketika kita membuat environment. Import sklearn. Oh, oke. Ya, kita bisa pip install aja. Pip install min-r requirement.txt. Oke, oh scikit-learn saya di sini belum ada ternyata. Oh, di yang sebelah ya. Oke. Kayak yang sudah terinstall biasanya sudah nggak diminta lagi ya. Oke ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi kondalis. Harusnya scikit-learn saya sudah ada. Scikit-learn. Oh ya, scikit-learn saya sudah ada. Oke. Nah, berikutnya kita bisa ini run ya. Python app.py. Nah, di sini nanti akan muncul bahwa aplikasi yang di deploy ini nanti itu ada di port 5000. Nah, ini adalah alamat dari localhost. Nah, kita bisa lihat di sini localhost 5000. Nah, kita bisa pakai ya 123 223 lagi perokok tidak. Nah, oke, ini estimasinya ya. Jadi ini by default dia menggunakan 3 fitur ya, usia, jenis kelamin, dan perokok atau tidak, 0 atau 1. Terus dia bisa memprediksi biaya asuransi, estimasi biaya asuransi gitu. Oke, kita bisa ini lagi misalnya 30 perempuan, misalnya perokoknya tidak. Nah, oke. Nah, ini yang deploy di lokal. Nah, yang di deploy di Heroku bagaimana? Nah, nanti
kita bisa mengikuti modul yang di sini untuk yang Heroku. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, ini sudah lengkap langkah-langkahnya. Yang pertama buat akun Heroku dulu. Nah, di sini kan ada ininya, ada peran duanya, sign up for free ya. Nanti daftar aja, masukkan nama, email, role, country dan seterusnya. Bahasanya Python ya, bahasanya Python. Oke. Nanti ada email masukan ya, ada email masukan untuk mengaktifkan ke Heroku. Nah, misalnya kalau punya saya tadi mungkin kayak gimana ya? Oh, kebanyakan. Ya, sudah kebanyakan tab, mohon maaf. Oke. Nah, ini tadi ya. Kalau punya saya kayak gini. Oke. Heroku accept bla 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 bla. Oke. Nah, berikutnya kita diminta untuk oke, ini nanti set your password, oke. Klik here to proceed. Nah, oke. Kemudian ini do you domiciled in Italy? No, accept. Oke. Nah, setelah itu ke dashboard. Nah, ke dashboard. Oke. Dashboard Heroku. Oke. Nah, tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ya mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau belum ada aplikasinya nanti seperti ini ya. Belum ada aplikasinya seperti ini. Ada create new app, create a team. Nah, ini kalau sudah ada ya ini ada. Tadi saya sudah coba yang linear regression. Nah, berikutnya agar kita bisa mendeploy code yang ada di laptop kita ke Heroku, kita harus punya Heroku CLI. Silakan diinstal dari link ini. Nah, terserah Bapak Ibu pakainya apa, Windows, Mac atau Ubuntu. Nah, kalau Mac cara installnya begini, kalau Windows pakai installer, nah kalau pakai Ubuntu begini. Nah, oke. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Kalau sudah bisa kita buka terminal, misalnya ya, kita sudah bisa Heroku, terus nanti ada ini kan keluar parameter ya. Heroku bla 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 version ini. Nah, itu berarti sudah terinstall. Tapi kalau Heroku diketikkan di terminal atau command prompt tidak terkenali, tidak dikenali sebagai command, nah itu berarti belum terinstall. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya ketika kita oke, jadi sudah ya membuat instalasi ini sudah ya, instalasi apa namanya? Instalasi Heroku CLI. Oke. Oke, ketika sudah oke, sebentar. Oke, di sini belum ada. Oke ya. Nah, berikutnya nanti code-nya diakses. Nah, code-nya diakses. Download dari GitHub. Nah, tadi ya, code-nya dari GitHub terus eh, ya di download. Nah, ini zip terus di apa namanya? Ekstrak ya, diekstrak. Nah, mungkin kalau tempat saya begini ya. Ini ada linrek sama apa NN ya, linrek sama ANN. Oke, linrek terus ini ANN. Oke. Oke. Nah, berikutnya setelah di-download ya bisa dibuka pakai Visual Studio atau apapun boleh. Kalau saya sendiri tidak buka pakai Visual Studio karena saya sudah ada terminal ya. Nah, ini sendiri nanti kalau di Visual Studio ada disediakan terminal ya. Kalau kita ingin jalankan komen-komen Conda atau Heroku, nah itu bisa dari sini. Nah, cuman karena saya sudah pakai Linux dan apa namanya pakai terminal seperti tadi ya, saya tidak perlu Visual Studio gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai Visual Studio juga boleh. Nah, bagi yang pakai Windows, saran saya mungkin bisa dicoba dulu pakai PowerShell. Nah, kalau pakai PowerShell bisa ya, tidak usah install Visual Studio gitu ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin kita perlu membuat ini dulu ya. Ini adalah contoh code-code-nya ya. Oh, ini
Oke, itu adalah contoh deployment di dalam lokal ya, di lokal ya. Oke, itu di lokal. Oke, dan itu prosedur untuk yang di lokal. Nah, kalau yang di Heroku gimana? Oke. Nah, ini yang prosedur di lokal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa apa namanya bikin environment tadi ya, bikin environment. Conda create minimum deploy model React Python 3.9. Nah, itu mirip seperti yang di sini. Nah, mirip seperti langkah-langkah yang di sini kalau ingin apa namanya mendeploy di lokal host ya. Nah, nanti bisa diakses dengan localhost titik dua portnya 5000. Nah, itu keluar itu. Localhost 5000. Nah, keluar ini. Oke, itu kalau di lokal pakainya prosedur yang itu. Yang tadi ya. Bikin environment lalu activate ya, lalu install requirement, lalu bla 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 di run. Nah, ini nih penjelasan code-nya. Bapak Ibu bisa pelajari nanti. Oke, nah ini Python app.py. Nah, ini nanti kita bisa bisa akses lewat browser di port 5000, localhost port 5000. Nah, berikutnya, oke, nah, ini tadi ya localhost 5000, localhost. Oke. Nah, berikutnya kalau kita ingin deploy di Heroku agar bisa diakses secara online, itu kita buat dulu ya, kita buat dulu dashboardnya di dashboard Heroku, buat new app dulu. Nah, lalu nanti di deploy ke sana. Nah, jadi langkah-langkahnya pertama bikin new app dulu di Heroku dashboard. Oke, mungkin dashboard saya tadi mana? Nah, ini ya, kita pindah ke sana. Oke. Oke, new, create new app ya, create new app. Nah, Bapak Ibu nanti silakan buat name-nya di sini. Nah, tapi diingat-ingat ya, karena namanya nanti akan dipakai di command line. Oke, misalnya saya gunakan kalau yang tadi kan, kalau dicontohkan ini ya, DTS deployment linreg main ya. Nah, kalau saya mungkin saya tambahkan maksum di depannya. Nah, karena maksum sudah ada, mungkin saya ganti maksum 2 gitu ya, maksum 2 DTS deployment. Nah, ini ya. Sorry. Mohon maaf. Namanya yang di sini ya. Deploy model reflect. Nah, tadi saya tambahkan maksum depannya. Jadi saya tambahkan maksum dash deploy dash model dash reflect. Nah, karena tadi maksum sudah ada, saya tambahkan 2 deh, tapi di belakang aja. Deploy model reflect 2. Oke. Nah, masih ada ya. Kalau nggak pakai 2, nggak ada, karena tadi sudah saya pakai. Ini sepertinya Heroku punya namingnya itu general, global ya. Jadi kalau sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi gitu. Makanya mungkin bisa dikasih inisial nama yang Bapak Ibu di sini gitu. Oke. Nah, setelah itu kita create app ya, create app. Oke, setelah itu ya sudah nggak apa-apa, ini biarkan saja gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke personal nanti kelihatan di sini dari track. Nah, tapi kelihatan di sini juga ya. Ini sudah di deploy, yang ini belum ya. Nah, berikutnya kita login ke Heroku dari terminal. Nah, di sini mungkin saya pakai yang dari tadi folder ini tadi ya. Yang ini ya. Oke. Oke, ini ya. Oke, model React main. Oke. Heroku login. Kita login dulu ke Heroku. Oke, di sini ada perintah press any key, ya pencet key apapun untuk pop up ke browser atau quit dengan key. Ya pokoknya tinggal dipencet aja. Saya pencet enter, nanti dia akan login, redirect ke browser. Nah kan, redirect ke browser.
ini login. Oke. Ya karena saya sudah login, saya tinggal pencet aja. Kalau belum login, mungkin nanti diminta username sama password di sini. Oke. Ini sudah login. Nah, kita balik ke terminal. Nah, ini sudah dideteksi sebagai login. Oke. Berikutnya setelah login, nah ini kita bisa lihat, oke ya, ini login ya. Ini sudah di main, di deployment linreg main. Oke. Setelah itu kita init ya, git init. Nah, kita ikutin aja git init. Oke ya, reinstall existing git repository. Ya oke, nggak apa-apa. Ini dulu tadi mungkin sudah saya bikin ya. Jadi saya sudah bikin gitnya, sekarang saya bikin lagi, nggak apa-apa. Oke, nah di sini kita akan deploy ke Heroku ya, Heroku git remote min deploy model relay. Nah tadi yang saya kasih maksum sama dua tadi yang ini. Nah, ini namanya harus disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu membuat create app tadi di webnya. Nah, tadi kan mana tadi? Nah, disesuaikan nama di sini ya. Oke, disesuaikan nama di sini. Oke, setelah git init, git Heroku git remote min deploy model linreg. Ini disesuaikan dengan nama yang tadi kita input di waktu create app ya. Oke, dengan cara nah tadi oke, Heroku git titik dua remote min a. Oke, tadi ada maksum. Oke, terus deploy model linreg to. Nah, oke. Oke, sudah. Set git remote Heroku bla bla bla. Nah, setelah itu kita add ya, kita add satu folder ini ke sana. Jadi ceritanya yang di sini kita itu membuat remote repository yang nanti akan kita gunakan untuk deploy ke Heroku gitu. Nah, jadi kita tinggal git add titik. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita commit. Jadi ketika add itu kita menambahkan semua file yang di sini. Nah, tapi itu baru administratif aja. Nah, kalau commit itu sudah benar-benar ditransfer. Nah, kita bisa git commit min em min a sama m itu message deploy linreg kedua. Terserah, ini pesannya itu terserah. Bapak Ibu bayi maksum. Nah, Bapak Ibu boleh mengetikkan apapun pesannya. Oke. Nah, karena ini adalah penanda bahwa ketika kita komit kita pakai sebuah pesan gitu. Oke. Oke, sudah. On brand master nothing to commit working tree clean. Oke. Setelah itu oke. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah deploy mungkin ada ini ya, ada semacam ini. Tapi kalau tidak ada ya mungkin seperti ini gitu ya. On brand master nothing to commit working tree clean. Nah, mungkin yang tadi yang sebelumnya sebentar. Yang sebelumnya mungkin saya bisa perlihatkan yang percobaan sebelumnya ini waktu komit ya, waktu komit. Nah ini, nah ya, seperti ini. Waktu komit pertama ya. Oke. 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 Nah, berikutnya setelah itu kita ini oke, push Heroku master. Oke. Nah, ini git push Heroku master. Oke, ya ini sekarang sedang building ya. Install Python, install library-nya.
Oke, install SQLite untuk database, ya untuk keperluan administratifnya Heroku, download, bla 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 bla. Oke, nah, oke. Nah, ini sudah mau selesai. Compressing, setelah itu nanti di deploy, terus kita diberikan URL. Ya, URL-nya sama seperti nama ini tadi, nama apa namanya? Nama remote repository yang kita buat. Nah, seperti ini tadi ya. Nah, tadi kan maksum deploy model direct to. Nah, itu. Nah, ini ya, maksum deploy model direct to .herokuapp.com. Nah, kita bisa akses ini melalui online apa namanya? Link ya, online URL. Oke, kita bisa akses. Oke. Oke, sudah bisa diakses online. Kita bisa pakai 32 laki-laki ya, prediksi. Nah, 12. Oke, nah dan seterusnya. Oke, begitu Bapak Ibu, kurang lebih untuk cara deployment di Heroku maupun di lokal, dan tadi juga export import file. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, permisi Pak Anwar mau nanya. Ya, Ini Pak, ini kan ini satu environment buat satu deploy ya Pak ya. Apa bisa kalau ya. misalnya satu environmentnya bisa untuk beberapa deployment bisa Pak? Atau emang hanya khusus satu gitu Pak? Kalau di lokal bisa, di lokal bisa. Tapi kalau di Heroku ya prosedurnya tadi kita membuat remote repository dulu dengan create app, lalu kita commit tadi. Kita kita gunakan ini prosedur ini. Kalau di lokal tadi saya bisa ya. Saya tadi menggunakan satu environment untuk dua deployment. Misalnya di sini ya. Oke, oke sebentar. Ini ya. Ini tadi yang barusan. Tadi saya sudah mendeploy di lokal untuk yang Linrek ya. Jadi saya sudah menggunakan di lokal itu untuk Linrek 5000. Nah, ini kan lokal ya. Nah, tadi saya gunakan deployment-nya dari ini tematik DS ya, tematik tematik DS untuk environment di lokalnya. Di saat yang sama saya bisa gunakan juga environment ini untuk satunya lagi yang ANN. Pokoknya satu environment itu bisa digunakan untuk deployment berapapun, hanya saja harus dijamin tidak ada konflik library. Jadi harus library yang dibutuhkan satu project ini semua terpenuhi. Nah, kalau kita lihat ya requirement dari ini, nah Flash, Unicorn, Scikit-learn. Terus kalau saya mundur terus ke satunya lagi ANN, paket requirement. Nah, itu kan ada tambahnya ya TensorFlow, CPU sama Pilo. Nah, saya rasakan ini nggak ada yang bentrokan ya, kecuali kalau ada versinya. Yang di sini JUnicorn-nya versi 1.0. Nah, yang di sini misalnya 2.0. Nah, itu kan kadang suka konflik. Tapi selama nggak konflik nggak masalah. Nah, di sini misalnya saya bisa bikin deploy juga untuk yang satunya lagi. Python app.py. Oh, oke. Sepertinya masalah biasa. Oke, kita coba kill dulu ya. Kill 54587. Oke. Oh, oke. Eh, Coba saya install lagi aja ya. Ini tadi saya sudah saya coba deploy, tapi karena tadi saya install Escalar yang lama, mungkin konflik ya. Coba saya ini install lagi. Install min-r. Oh, numpinya yang bentrok ya. Oke, ini bentrok ya. Eh, oke, ya ini bentrok.
Sebenarnya bisa ya, sebenarnya bisa. Cuman memang kalau nggak bentrok bisa aja. Tapi ini kayaknya bentrok ya sudah lah. Oke, Oke. Pak. Makasih, Pak. Eh, Penting bisa. Ya, tapi kalau mau pengen aman sih bedain aja sih ya. Kalau pengen aman. Ini kalau bentrok seperti ini berarti emang nggak bisa ya. Ya mau nggak mau saya bikin environment lagi. Konda create n misalnya tema ds2 kemudian min Python Pythonnya sama dengan 3,9. Nah ini saya bikin lagi aja. Nah, oke bikin lagi Conda deactivate Conda activate tematik ds2. Oke terus saya klik install min-r requirement. Oke pakai case semua. Oke. Oke sedang menginstal sebentar. Oke Python oke. Tapi perlu diingat Bapak Ibu ketika kita sudah running satu yang ini ya, satu aplikasi di port 5000 dipakai lagi yang lain nggak bisa, mesti diganti. Oke. Jadi ketika ada dua aplikasi di port yang sama nggak bisa, harus beda ya. Atau salah satu di stop dulu. Nah ini yang tadi yang cat versus dog. Nah oke. Ini saya contohkan aja pakai apa namanya image sembarang ya. Nah ini diprediksi sebagai cat. Nah, ini ya pokoknya gambar sembarang. Nah, ini contoh yang menggunakan upload file lalu memberikan prediksi. Kalau yang tadi menggunakan input form ya untuk nilai lalu diprediksi gitu. Kebetulan prediksinya adalah regresi, nilai apa namanya? Nilai numerik, nilai bilangan real. Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ada pertanyaan lagi kira-kira? Nah, mungkin kita sambil nunggu pertanyaan bisa nyoba deploy ke Heroku untuk yang satunya lagi ya. Jadi kita bikin satunya lagi yang ke Heroku. Nah, kita ke Heroku. Nah, kita bikin app lagi. Maksum cat ps doc. Oke. Jadi ini namanya terserah Bapak Ibu karena itu nanti jadi nama URL juga ya. Ini .herokuapp.com gitu ya. App. Oke, terus kita ikuti langkah tadi dengan eh, sama ya kurang lebih sama kita login. Oke, ini tadi yang deploy ya. Oke, kita Conda activate dulu biar afdol. Conda activate tematik DS2. Oke. Terus kita coba Heroku apakah bisa? Oke, bisa. Berarti kita tinggal Heroku login atau kalau mau lihat version juga bisa. Oke. Nah, ini Heroku 7.59. Oke, Heroku login. Nah, kita akan buka browser, login di sana. Oke, login. Oke, login. Terus setelah itu setelah login kita bikin git init ya. Oke, git init. Kurang T.
Oke, git init sudah bisa. Nah, oke, setelah itu Heroku git remote. Heroku remote e deploy namanya tadi apa tadi? Maksum cat ps doc. Nah, kalau nggak sama namanya sesuai yang di sana nanti error. Oh, Heroku git remote. Sorry, sorry. Oke. Setelah itu kita git add ya. Setelah itu git add tick. Oke. Oke, sudah. Setelah itu commit. Git commit in am deploy cat ps doc ann. Nah, oke. Nah, ini kalau belum pernah deploy nih. Kalau di repo tadi belum pernah di deploy. Nggak tahu tadi padahal namanya juga beda tapi seolah-olah sudah dikenali gitu ya. Mungkin karena saya sudah pernah ngupload ke remote git gitu untuk satu folder tadi. Oke. Nah, setelah itu kita git push Heroku master. Oke. Git push Heroku master. Oke ya, masih loading ya. Oke. Nah, ini akan nge-build ya, akan nge-build. Oke. Nah, ini nge-build eh, kita lihat TensorFlow-nya bisa di-deploy enggak gitu ya di sana. Oke, download TensorFlow CPU. Oke. Oke. Pilo, NumPy. Oke, dan seterusnya. Oke, masih kita tunggu. Wah, ada error. Tadi ada error. Coba yang sebelumnya ada error nggak? Nggak ada. Oke. Oke, kita lihat apakah bisa run. Oke, compressing dan kalau yang tadi size-nya berapa tadi? Cuma 126 mega. Nah, kalau ini agak banyak nih, 227. Nah, itu karena library-nya yang dipakai juga lebih banyak ya. Ada TensorFlow segala. Oke, nah ini sudah di-deploy. Maximum cat versus dog. Oke, belum selesai, masih sedang running. Oke, apakah sudah bisa kita run? Oke, sudah bisa kita run. Oke, picture. Ya, ya. Prediksi cat kucing. Ya. Oke, dan ini tadi belum di verify sudah saya running aja. Ya.
Ya, begitu Bapak Ibu kurang lebih bagaimana cara kita mendeploy di Heroku. Cukup diikuti langkah-langkah yang sudah ada di modul, itu sudah mencakup semuanya. Mulai dari membuat akun, membuat create app, lalu kita membuat remote repository di Heroku Git, kemudian kita commit, add commit, lalu push ke master. Nah, setelah itu kita deploy. Ya, setelah di push master ini berarti sudah di deploy ya, otomatis. Nah, ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu, bisa dicoba sendiri nanti di tempat masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk kasus yang biaya asuransi tadi kan ini tadi deploy-nya sudah selesai. Untuk yang kasus biaya asuransi kan kita ambil datanya itu kan udah jadi itu kita ambil dari Git tadi ya, dari download zip itu kan. Di mana di dalamnya kan udah ada indeks, udah ada apa untuk template-nya, kemudian udah ada update PPY-nya, kemudian udah ada model pickle-nya. Jadi kita nggak apa ya, kita bahkan nggak tahu tuh datanya itu fitur-fiturnya apa aja kita nggak tahu karena kita nggak lihat itu udah jadi lah gitu. Mohon Oh, oke. mohon dijelaskan Pak hubungan dari terutama yang ketiga itu tadi Pak yang indeks kemudian berikutnya yang model artikelnya kemudian sama apa yang tadi ya APPP-nya itu karena kalau saya melakukan pengembangan dengan metode yang lain kan sebenarnya letaknya di situ tuh supaya supaya bisa berproses dia sama. Nah, oke. Nah, untuk mencoba seperti itu, Bapak Ibu bisa melihat file yang ada di ini, DTS Deployment Line Recommend ini. Ini kan ada code-nya ya. Nah, ini kan ada code-nya. Jadi ini terdiri dari katakanlah ada engine, ada model, ada view. Nah, ini indeks HTML ini view-nya. Nah, ini view-nya. Oke, ini view-nya. Bapak Ibu bisa mengambil sesuatu di sini. Nah, oke, kemudian engine-nya ada di file Python. Engine-nya itu ada di file yang Python app.py. Nah, oke. Nah, di sini cara pakainya pakai post method ini untuk masalah ini ya, masalah apa namanya, masalah metode untuk pencet ininya, tombolnya ya. Nah, kemudian dia menggunakan fitur apa saja ya tadi ya. Ada 3 fitur, usia, jenis kelamin, perokok atau bukan. Nah, nah, jadi modelnya itu sudah di-train duluan. Modelnya ada di file model.pkl. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan PKL atau yang lain. Nah, itu terserah. Bisa gunakan H5 atau misalnya tadi joblib. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau tidak salah yang kasus yang ini apa namanya? Kasus yang ANN itu modelnya dalam bentuk H5. Nah, H5. Oke. Oke. Nah, jadi masalah file ini nanti monggo terserah di ini aja dibuat nyamannya pakai file bentuk apa. Terus terang kalau PKL tadi di laptop saya masih belum bisa karena masalah library yang Python-nya 3,9 jadi mungkin belum bisa. Oke. Nah, berikutnya fitur apa saja yang dipakai ya tadi ada jenis kelamin, kemudian ini usia, jenis kelamin dan perokok atau bukan. Nah, itu melihatnya di mana? Melihatnya di sini. Nah, oke, ini untuk model sudah ya, model file sama dengan open. Nah, berarti kan kita load model yang sudah di training. Atributnya ada 3, fiturnya ada 3, yaitu usia, jenis kelamin, dan perokok atau bukan. Nah, di sini cara membuat fiturnya. Nah, di sini ya, data.append age. Nah, ini ya, ini data fitur, data age-nya, data usianya di sini ya, diambil dari age. Nah, oke. Age itu diambil dari mana? Dari form tadi ya, form yang dimasukkan. Nanti kan ada age, kemudian jenis kelamin, perokok atau bukan. Nah, di sini. Kemudian data gender, laki-laki atau perempuan. Nah, itu di sini. Oke. Nah, di sini dia menggunakan binary encoder. Nah, jadi kalau biasanya kan kita gunakan 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Nah, di sini dia pakai 2 atribut. Kalau laki-laki artinya nanti data seksnya atau gendernya itu 01. Nah, kalau perempuan data gendernya atau seksnya ini 10. Nah, ini masalah representasi aja. Kita nggak harus mengikuti ini. Kalaupun ikut ini juga boleh. Sebenarnya kan kita bisa ambil aja kalau laki-laki 0, kalau
perempuan 1. Nah, tapi di sini dinyatakan dalam bentuk ini apa namanya binary encoder. Nah, 0 kalau laki-laki 01, kalau perempuan 10. Oke. Begitu juga dengan smoker, perokok ya atau tidak. Nah, itu di sini. Oke ya. Oke, kalau perokok dia data smokernya itu 01, kalau tidak, kalau bukan perokok itu 10. Nah, ini di append ke data. Ini jadi di append ke list ya. Oke. Nah, setelah itu dipredik ya. Setelah itu dipredik. Nah, ini model prediction sama dengan model predict. Nah, ini dipredik sama modelnya. Nah, terus outputnya itu di round ya. Di round ya, ini round itu dibulatkan ya, dibulatkan prediction 0, oke. Kemudian di round ke 2 digit. Nah, 2 digit. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau di aplikasi online-nya tadi yang di Roku ya misalnya. Nah, ini 23. Nah, kenapa kok jadi 1 digit? Oke lah. Oke, mungkin ya nanti bisa diotak-atik sendiri. Nah, flow-nya begitu Bapak Ibu. Jadi ini mengambil apa? Mengambil form dari user. Oke, ada 3 input ini. Oke, itu masuk di sini. Age, sex sama smoker, lalu diproses di sini, di pre-processing ya istilahnya. Jadi dijadikan binary encoding seperti ini, masing-masing gender sama smoker itu jadi 2 nilai gitu ya. Yang tadinya hanya 1 tapi sekarang jadikan 2 nilai. Ya, kemudian setelah itu di append ya, ini di append. Append itu ya ditambahkan aja ke belakang gitu ya. Jadi ada age, ada sex, ada smoker. Nah, untuk sex sama smoker tadi dua nilai. Lalu dijadikan sebagai data feature, lalu dipredik menggunakan model. Nah, hasil prediksinya dikeluarkan di output. Nah, ini ya. Output sama dengan round ini, lalu di render ya, di render ini. Oke. Oke, output sama ini, insurance cost sama dengan output, edge sama dengan edge, nah, dan seterusnya. Oke, jadi view-nya ada di HTML, lalu engine untuk memprosesnya ada di app.py. Nah, jadi kita tinggal mengubah di sini aja gitu. Setelah kita mentrain modelnya, oke, kita definisikan ada fiturnya apa saja, kita bisa buat form di sini, kita bisa buat form di sini. Setelah itu formnya akan dihandle oleh file pattern yang seperti ini, disesuaikan jumlah fiturnya dan jenis fiturnya. Ya, kurang lebih begitu caranya. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang belum mengenal Flash mungkin tidak harus apa ya, tidak harus apa namanya, ya bolehlah belajar dari awal sampai ini membuat form seperti ini boleh. Tapi kalau pengen cara cepat modifikasi ini aja. Agar disesuaikan punya atribut apa saja gitu. Oke, gitu Bapak, kurang lebih caranya. Jadi buat fiturnya di sini didefinisikan, Bapak menggunakan fitur apa saja. Nah, dibuat formnya, lalu nanti formnya diambil, lalu diproses menggunakan file Python ini. Gitu. Sekali lagi Pak, itu Pak untuk insurance cost-nya, berarti kalau di apanya di model pickle-nya itu di model yang kita bakal jadikan pickle itu sebagai YPRED-nya ya Pak ya? Ya, betul, JPRED. Nah, ini kan kalau kayak kemarin contoh-contoh kan JPRED ya. Kalau di sini namanya prediction. Nah, terus prediction ini di round, dibulatkan ya, dibulatkan. Oke, dibulatkan. Ini harusnya kalau kayak gini harusnya jadi 2 digit ya, tapi nggak tahu kok outputnya 1 digit. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi dibulatkan lalu di render, dikeluarkan di sini, dikeluarkan di sini. Nah, ini. Oke. Siap. Oke. Dan untuk namanya sendiri itu otomatis diambil dari fitur yang jadi variabel y-nya ya. Untuk Nama apa? Nama apa? insurance cost tadi nih Pak. Itu Insurance cost.
Ya, ini itu kan nanti kan itu kan jadi Y ya pada saat kita mau cross training ya. kan. Insurance cost-nya itu namanya ini bahasanya ini itu insurance cost itu ada di apa di data. Dan kita masalahnya kan nggak nampak data ini kan data data awal dari data awalnya Oh, itu. nampak Itu ini kan anunya. maksud Oh, saya ini tiga ini dua digit. Ya, kenapa? Yang aslinya yang tanpa di round. maksud saya penamaan ini Pak insurance cost-nya ini itu harus Oh, itu masalah ini aja. Itu masalah eh, harus ada di data visualisasi. kita ya. Itu masalah Optimalisasi, visualisasi. optimalisasi. Itu masalah visualisasi saja. Jadi di sini ada namanya variabel insurance cost. Jadi di indeks HTML itu ada variabel namanya insurance cost. Nah, itu dia. Oh, bukan yang ini, sorry. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk menampilkan ini, ya, menampilkan view-nya tadi, nah, ini. Oke. Itu ada insurance cost-nya itu ada variabel di HTML ini namanya insurance cost. Nah, itu nilainya dikasih nilai output. Nah, output itu tadi hasil prediksi ini tadi yang sudah di round. Nah, oke, mungkin Bapak bisa melihat di bagian ini button. Oke, coba sini. Search insurance. Nah ini insurance cost. Jadi namanya disesuaikan aja sesuai yang ada di HTML itu. Nah, Bapak bisa bikin aja namanya insurance value, itu bisa juga gitu. Di sini nanti disesuaikan gitu. Nah, terus yang di sini age sama dengan age ya, itu berarti ada age. Nah, ini age, ada variabel age. Nah, age sekian tahun. Sex berapa. Nah, itu melihat data yang di sini. Nah, oke. Nah, itu kalau ditampilkan yang mana sih? Itu kalau ditampilkan yang di sini. Nah, ini. Yang insurance cost itu tadi yang ini, USD sekian-sekian. Nah, kalau yang usia, jenis kelamin sama smoker yang di sini. Nah, itu yang di sini. Nah, age, sex sama smoker untuk di indeks HTML dapatnya dari situ. Nah, yang di sini nih. Insurance cost, age, sex sama smoker. Nah, ini. Oke. Oke ya. Nah, kalau masalah yang di form itu beda. Yang di form ini tadi, nah ini ya, request form dot value. Nah, itu kita lihat yang di form. Request form. Nah, ini yang di input ya. Kan ada dua ya, ada yang di input, ada yang ditampilkan. Nah, yang ditampilkan tadi yang dari sini, yang bawah ini. Nah, kalau yang ini diambil dari form. Nah, itu yang di sini nih. Yang form dot values. Nah, itu diambil dari form. Kalau di HTML-nya itu coba lihat form. Nah, ini ya, form. Oke, form. Usia. Nah, ini usia ya, usia, input bla 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 bla. Terus jenis kelamin. Nah, ini. Oke. Kemudian perokok. Nah, ini perokok. Oke. Oke. Ya, itu yang dari form ini, yang dari form ini. Oke. Nah, ini ya, jenis kelamin, usia, jenis kelamin. Oke, usia, jenis kelamin dan perokok itu masuk yang di sini. Nah, itu waktu ngambil datanya di dalam Python-nya itu yang ini ya. Oke. Oke. Pak Ihsan, tanya Pak. Ya, silakan. Pak Anwar, Ya, izin bertanya. Ini yang berarti nilainya itu dari return ya Pak ya? Pengembalian nilai, kemudian disimpan di variabel masing-masing ya? Yang insurance yang mana? cost untuk yang masing-masing. Karena ada inputan ya, front Nah, end-nya, ya. itu form-nya. Kemudian ada return di situ, ada insurance cost ya Pak ya? Ya, insurance cost.
Enggak, output disimpan di insurance cost ya, yang prediknya ini. Bukan, disimpannya di output. Kalau di Python-nya di output Oh, ya. di outputnya. Di output. Kalau di Python-nya di output, tapi kalau di HTML-nya itu di insurance cost. Insurance Ya cost benar. ya. Nah, ini yang di sini nih, yang HTML-nya yang ini, insurance cost. Iya. Nah, kan di sini dikasihkan insurance cost sama dengan output. Nah, Iya. berarti kan yang di HTML itu insurance cost, itu dikasih nilai output ini. Yang Ya. di HTML itu age, dikasih nilai age. Kebetulan namanya sama. Nah, yang ini tadi age. Gitu. Oh, berarti yang model file open berarti ngambil data dari model.pkl ya, Pak ya? Untuk yang Mana? output Oh itu. ya ini ngambil model. Ya Iya kan, kayak tadi. ngambil model. Model kayak tadi. Ya, Pak. Kalau yang di yang di mana tuh? Nah, kalau yang di file satunya lagi, nah itu bentar, code. Kalau yang di sini itu modelnya H5. Nah, oke, load model H5. Oke, nah itu load modelnya pakai punya Keras ya, kurang lebih sama lah kayak tadi. Nah, ini yang kucing atau anjing, ini upload file. Nah, ini yang upload file Bapak Ibu bisa contoh ini caranya upload filenya gitu. Kalau Ini yang untuk gambar ya, Pak? ini yang gambar. Kalau yang apa namanya? Ngisi form bisa ikut yang satunya yang limrek Ya. gitu. Ya meskipun ini nggak harus linear regression, nggak harus regression, bisa classification dengan input form gitu ya. Misalnya prediksi ini kredit berhasil atau gagal, nah dengan input gaji bulanan, tanggungan, pengeluaran bulanan, terus usia, jenis pekerjaan itu bisa juga dengan contoh yang ini. Jadi yang kita bisa ambil dari sini untuk yang menggunakan form mengisi ikut yang contoh limrek. Nah, yang menggunakan upload file itu contoh yang satunya lagi yang tadi cat versus dog gitu. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini kayaknya ada yang chat. Bentar. Oh, mengisi absen. Oke. Mengisi absen. Oke, baik Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Untuk pengumpulan tugas akhir itu tanggal berapa ya Pak? Tanggal 26 ini atau ada perpanjangan? Tanggal 3 Oktober. Nggak diperpanjang ya, Mas Terry ya? Halo Mas Terry. Iya Pak, enggak sih, kayaknya tanggal 3 ya bener. Jadi seminggu dari sekarang ya, maksimal. Kita tanggal 3 dengan mekanisme seperti kemarin. Untuk dapat A harus evaluasi model, deploy model, dan video kalau nggak salah ya. Sama kalau nggak salah ada videonya ya Pak? Ya, yang A itu kualifikasinya evaluasi model, evaluasi video dan deploy model ya. Iya, jadi ada video presentasinya gitu ya Pak? Ya, video presentasi untuk menjelaskan aplikasinya dan lain-lainnya. Pak Anwar, saya kendala belum bisa compile, Pak. Jadi ini masih terkendala di no module name sklearn. Padahal kan saya sudah install sklearn-nya. Mungkin ada ini. Konflik ya, bagaimana? Ada konflik atau ada. Nah, mending bikin environment baru coba. Environment baru ya, Pak ya. Bikin environment baru. Nanti habis itu pip install requirement lagi. Jadi untuk yang ini hasil downloadan dari yang kemarin Pak, yang DTS deployment limrek main itu. Ya betul. Ini downloadan yang kemarin. Saya nggak download lagi. Waktu bikin environment diikuti kayak yang di perintah. Iya mungkin Pak, ikuti. Python versionnya mungkin ada sesuatu.
Kondanya sudah bisa, kondanya. Kalau di terminal di Honda bisa, Pak. Konda bisa, oke. Ya. Malam Pak Anwar. Malam. Ya Pak, mau tanya. Ini kalau untuk kan kita lagi coba-coba deployment nih Pak. Sudah Baik. sudah bisa diakses yang online-nya. Itu nanti Nah, ketika kita buat yang project akhir, kira-kira tetap bisa deploy lagi nggak Pak? Atau harus kita hapus dulu nih aplikasi yang sudah kita deploy testnya? oh bisa bikin lagi kan waktu create new app bisa bikin aplikasi baru. Oh jadi dia nggak terbatas ya Pak ya? Ya, ya mungkin terbatas ukuran ini ya storage yang kita punya untuk satu user. Oke oke. Sepertinya ada batasannya. Tapi kalau masalah berapa apps-nya nggak ada batasnya. Oh iya iya. Biar aman nanti kita hapus aja dulu kali ya Pak ya. Ya kalau kalau menurut saya sih nggak usah gitu. Kalau nanti storage-nya habis atau gimana baru dihapus. Gitu. Oh iya iya. Jadi kayak semacam kita dapat kayak Google Drive kita dapat kuota untuk storage. Oh, soalnya ada tulisan kan ada dino apa gitu. Saya juga istilah-istilah baru masih belum paham. Satu dino apa kalau yang free? Ya memang ya ada batasan, pasti ada batasan kalau yang mungkin saya coba lihat ke dashboard saya ya. Masih punya berapa gitu misalnya. Biasanya memang sesuatu yang gratis punya ini, punya limit ya kayak GitLab atau GitHub itu kan ada ininya ya. Ada sebentar, sebentar saya juga coba lihat account setting. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya di ini ada di mana di dashboardnya itu di account ya, account setting ada billing ya. Jadi mungkin kita punya ini ya, eh, ada sekian ya Dino Hours ya. Kita punya free ini sekian 550 untuk satu bulan. Nah, mungkin kalau itu sudah habis, nah itu kita bisa ini, kita bisa di charge gitu ya. Oke. Ya, memang begitu Bapak. Jadi ada ininya. Nah, ini kalau kalau misalnya sudah memenuhi gitu ya, sudah habis. Nah, ini. Oh iya Nah, Pak. kalau Iya misalnya sudah spend berapa lama ada billingnya gitu. oke Pak. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama. Ya, jadi nggak tahu ini per bulan, kayaknya tadi tulisannya per bulan ya, nggak tahu ini total atau per bulan ya. Kalau tulisannya sih per bulan. Memang ini untuk prototyping sih, memang Heroku ini, jadi bukan untuk deployment. Kalau Bapak Ibu pengen deployment ya nanti bisa sewa VPS gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia ada Cloud Kilat, pernah dengar? Nah, Cloud Kilat, VPS. Itu kayak kita ke komputer sendiri gitu. Jadi sudah ada komputer di remote sana, kita bisa komen lewat terminal. Nah, ini kalau misalnya untuk nyoba-nyoba bisa pakai ini nih. 90.000 per bulan. Ya, setahun kira-kira sejuta. Nah, ini kalau setahun dapat potongan 70.000 per bulan. Jadi setahun kurang lebih 840. Ini yang 1 GB RAM, 1 CPU, full SSD 20 GB. Oke.
Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ya. Nanti bisa dicoba-coba aja ya. Besok kita perlu meeting lagi nggak? Perlu ada lagi nggak? Mungkin untuk ngobrol-ngobrol atau nyoba-nyoba bareng. Boleh Pak, boleh buat konsul Pak. Nah, mungkin gini aja, on demand aja ya. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Mungkin ya siang nanti saya akan tanya, kira-kira nanti malam butuh kelas tambahan lagi nggak? Nah, kalau masih ada yang punya sedikit banyak problem bisa ada kita adakan diskusi gitu. Kalau enggak ya sudah kita mungkin happy happy gitu ya weekend gitu. Oke, mungkin begitu aja dulu ya Bapak Ibu untuk hari ini kita cukupkan. Nanti silahkan dicoba baik untuk deployment, export, import model. Oke, mungkin begitu. Nah, nanti silakan kalau ada keluhan nggak usah nunggu minta kelas tambahan juga bisa ditanyakan di grup gitu ya. Siapa tahu teman yang lain saya atau Mas Dery bisa menyentuh gitu. Oke, kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya cukupkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar. Pak. Terima kasih Pak Anwar.